Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Padila Maulida dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang sudah saya buat. Mari kita simak video berikut ini. Baik, kita langsung saja masuk ke fase define, yang dimana siswa mengalami kesulitan memahami prinsip kerja pesawat sederhana seperti tuas, katrol, dan juga bidang miring. Karena penjelasannya cenderung lebih teoritis tanpa aplikasi praktis yang memadai. Kemudian alat peraga fisik yang digunakan pun terbatas, sehingga siswa tidak dapat mendapatkan pengalaman visual dan interaktif untuk memahami konsep dari pesawat sederhana. Kemudian soal-soal yang tersedia biasanya itu dalam bentuk cetak dan tidak melibatkan simulasi ataupun pengayaan yang berbasis teknologi. Nah, yang terakhir, siswa itu sulit menghubungkan materi pesawat sederhana dengan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga motivasi belajarnya itu menurun. Nah, kemudian di sini ada fase idea, di mana saya mengembangkan aplikasi atau platform berbasis web yang bisa diakses oleh siswa, bisa melalui handphone, smartphone, ataupun juga komputer, yang menyajikan materi pesawat sederhana dengan cara yang menarik, seperti PPT interaktif, video penjelasan animasi, dan ada gamenya. Nah, next, kemudian ada fase prototype. Di sini saya menyusun prototipe untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menyenangkan, dan juga mudah dipahami oleh siswa SMP kelas 8 melalui PPT interaktif yang di dalamnya itu ada kuis, game, dan juga materi, kemudian video animasi pembelajaran untuk visualisasi konsep, dan proyek nyata berupa media yang bisa menjelaskan prinsip kerja dari pesawat sederhana. Nah, ini adalah tampilan PPT interaktifnya. Di sini bisa kita lihat ada profil, yaitu profil pengembang. Kemudian kita langsung saja start. Nah, di sini ada tampilan menu, ada materi, games, quiz, dan juga video. Jadi peserta didik itu bisa melihat atau belajar melalui materi, melalui membaca, dan bisa juga melalui video. Kita masuk ke bagian materi terlebih dahulu. Nah, di sini ada pengertian dari pesawat sederhana. Next. Kemudian ada jenis-jenis pesawat sederhana, yang dimana itu ada tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Kita lihat bagian tuas terlebih dahulu. Nah, di sini ada pengertiannya, kemudian di sini ada jenisnya, yang dimana itu ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Kita lihat tuas jenis pertama. Nah, di sini ada keuntungan mekanisnya, kemudian di mana titik kuasanya, titik bebannya, titik tumpunya, kemudian persamaannya. Nah, di sini ada contohnya juga, contoh tuas jenis pertama. Nah, begitupun juga sama tuas jenis kedua dan tuas jenis ketiga. Nah, kemudian sih kita memasuki bidang miring. Nah, di sini ada pengertian, persamaan, dan juga keuntungan mekanisnya. Nah, ini contohnya. Kemudian ada katrol. Nah, ini di sini ada pengertian katrol, dan di sini ada jenisnya. Ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Kita klik katrol tetap. Nah, muncul pengertian persamaan, keuntungan mekanisnya, begitupun juga dengan katrol bebas dan katrol majemuk. Sama. Dan yang terakhir ada roda berporos. Pengertian, kemudian ini prinsip-prinsipnya. Kemudian di sini ada games. Nah, gamesnya tersedia ada teka-teki dan ada puzzle. Untuk teka-teki seperti ini contohnya. Nah, salah satu contoh penggunaan bidang miring adalah jawabannya scroll. Nah, jadi ketika peserta didik itu salah menjawab, nanti bunyi seperti ini. Nah, ada bunyi tetnat. Salah satu contoh pengungkit yang digunakan untuk mengambil tanah, jawabannya skor. Jadi ketika peserta didik salah memencet, maka tidak bisa
terkoneksi. Nah, kemudian kita masuk ke puzzle-nya bagaimana sih? Nah, puzzle-nya itu seperti ini. Mencocokkan gambar. Jadi ketika salah, dia berbunyi seperti ini. Nah, ini puzzle-nya. Kita masuk ke bagian video terlebih dahulu. Rama dan Hila sedang menyiapkan minuman segar di dapur. Rama kesulitan ketika ingin membuka penutup botol sirup dengan tangannya. Hila yang mengingat itu langsung menyodorkan alat membuka tutup botol pada Rama. Tutup botol akhirnya berhasil membuka itu dengan mudah. Di video ini juga sudah menjelaskan seperti apa prinsip-prinsipnya. Sudah lengkap. Dan untuk video ini suaranya diisi oleh saya sendiri. Langsung kita next saja. Nah, di sini ada kuis. Nah, kuisnya ini di Google Form. Di sini saya menyediakan ada 20 soal pilihan ganda, di mana peserta didik bisa menjawab soal, dan nanti setelah mereka mengirim langsung ada nilainya. Nah, mungkin itu aja untuk PPT interaktif yang sudah saya buat. Nah, kemudian ada proyek nyata yang bisa kita lihat di next video ini. Nah, kemudian di sini ada media pembelajaran berupa proyek nyata, di mana peserta didik nanti tidak hanya bisa melihat materi, tapi bisa melihat langsung bagaimana prinsip dari kerja pesawat sederhana. Nah, yang pertama di sini ada katrol, kemudian ada roda berporos, bidang miring, dan juga ada tuas. Nah, yang pertama ini ada alat peraga tuas. Bisa kita lihat contohnya itu pada jungkat jungkit. Jadi tuas ini di mana titik tumpu dan titik beban dan titik kuasa itu saling berhubung. Bisa kita lihat di sini. Untuk titik tumpunya ada di tengah, titik bebannya di sebelah kanan, dan titik kuasanya bisa di sebelah kiri. Ini contohnya pada jungkat jungkit ya. Nah, kemudian yang kedua bisa kita lihat ini contoh pada katrol. Ini merupakan katrol tetap, di mana fungsinya untuk mengangkat beban lebih ringan. Bisa kita simulasikan seperti ini. Nah, contohnya itu pada rekonstruksi bangunan. Ini katrol tetap karena katrolnya cuma ada satu dan tetap. Nah, kemudian ini ada roda berporos. Jadi roda berporos ini contohnya pada engkol sumur. Roda berporos itu ada bagian roda dan juga poros yang saling berhubung. Jadi ketika rodanya diputar, maka porosnya juga ikut berputar. Bisa kita simulasikan seperti ini. Contohnya pada engkol sumur. Nah, yang terakhir ini ada bidang miring. Alat peraga ini bisa kita lihat pada lintasan jalan yang mana membantu mobil untuk naik ke atas lebih ringan dengan gaya yang lebih ringan. Nah, ketika kita menarik mobil dari bawah ke atas itu lebih ringan daripada kita mengangkat mobil dengan gaya vertikal seperti ini. Jadi itu fungsi dari bidang miring untuk mempermudah kita mengangkat, menaikkan suatu benda yang lebih berat. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan, dan ini merupakan media-media pembelajaran yang sudah saya buat. Nah, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.